Apa yang mau Koko sampaikan sama anak-anak? Buat ketiga anakku, Koko, Talia, Tania, tetap kalian menjadi anak yang baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Oke, ini Sibuknya aktivitas yang kalian lakukan, ya ayah tetap ada di sini. iya. Isinya emot semua. Sawadika, Patri Terawat, kan kancu patka. Ini akibatnya pernah jadi serigala. Astagfirullah, ternyata bener dibuat walaupun ya nggak tahu artinya. Minum koprai di rumah orang. Udah tahu katanya susah, pinjol lo katanya. Tapi tetap meres. Tetap uang sampah 9 juta. Supir. Tega ya. Pembantu ada 5. Bagaimanapun juga kan itu ayah dari anak-anak kamu. Kelihatan di situ lu itu memang tidak ada empatinya, tidak ada adabnya, tidak ada pedulinya. Janda selang. Enggak, maksudnya nyerupin najis kenapa gitu maksudnya? Ya najis lah kalau gue dibilang selalu gue dibilangnya gue yang numpang. Gue punya rumah sendiri, apartemen gue banyak. Tuhan memberkati gue dengan sangat baik. Bacot, apartemennya sangat banyak. Nah itu si Endang ngapain lu biarin ngontrak? Dibilang buzzer nggak mau. Kalau gue bilang lu setan gimana? Mampus lu. Ngomongin Sarwenda, Sarkiwi. Habis lu. Emang dia siapa? Saya harus ngomongin. Ayo lu. Saya kerja, nggak ada waktu saya untuk ngomongin orang. Semprot BDP. Ngaco lu pada setan lu. Orang main treat, giliran gua main. Mbak DP, terima kasih banyak. Kali ini gua lope-lope sama Mbak DP ya. Karena sudah mewakili kami ya. Sudah menyemprot para itu pendukungnya apa? Tadi Mbak DP panggil Sarkiwi. Tapi memang iya, sumpah Bajar Sarkiwi luar biasa. Gue aja pernah di DM. Mami marah-marah sama siapa? Dijawab dong, sama kubunya SW Sarkawi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng dan cetar pembenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita mau ngebahas video-video yang lagi viral dan lagi hot banget. Nah, gue udah denger nih ya, Babang Ruben podcast bareng Lesti Kejora. Terus bukan cuma itu, kita juga mau menghadirkan satu tayangan di mana Lev Enda yang tadi sore pada saat saya tag video itu katanya banjir emot ya. Wah, keren. Tapi mudah-mudahan banyak yang beli ya, kita doakan. Bener nggak? Kita mah selalu ngedoain, nggak kayak pendukungnya julid-julid. Kita mau ngedoain ya cari aman. Lalu yang paling panas, Mbak DP ngamuk. Gara-gara para Sargios katanya tuh komentarnya kagak enak banget, pedes banget guys. Sampai akhirnya Mbak DP naik darah, para Sargios habis dibabat habis sama Mbak senior kita. Lebok sih aja. Seperti biasa sebelum memulai video ini kita mau apresiasi dulu buat yang support channel ini dengan cara saweria melalui chat super thanks, silakan ya teman-teman ya. Pertama ini ada datang dari siapa nih? Wah, Rena Anjeli lagi. Yuh, lihat pengacara magang lelah hati hayati abang. Ayang. Udah mulai manggil Ayang. Hei, gas. Abang udah lihat live Markona? Tadi sih ada videonya dari Koko Hero ya. Itu sih gue liat banjir emot. Nanti kita bahas lah ya. Oke, terima kasih buat Rena Anjeli. Semoga rezeki selalu bertambah, dan buat penonton semua yang di sini nonton juga, semoga rezeki kalian terus bertambah. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Gue mungkin reactionnya tidak banyak ya, hanya beberapa cuplikan karena kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton di channelnya Leslar ya. Apa yang mau Koko sampaikan sama anak-anak? Buat ketiga anakku, ya Koko, Talia, Tania, tetap kalian menjadi anak yang baik. Oke. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Oke, ini part yang paling Tidak ada yang bisa menjauhkan sedih. kalian. Karena sibuknya aktivitas yang kalian lakukan, ya ayah tetap ada di sini gitu. Mau kapanpun gitu ya, mudah-mudahan insya Allah satu saat kita bisa kembali berkumpul
berempat, saya, Onyo, Talia, dan Tania itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya memang benar-benar ya Allah ridho gitu. Ya jadi entah kapanpun saya percaya ya pasti Allah yang atur semuanya gitu. Dan ini mungkin adalah lembar demi lembar yang lagi saya lewati, kecintaan saya sama anak gitu. Mau apapun, siapapun menghalangi, mau siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalam telinga kalian, ya insya Allah nanti Allah tunjukkan semuanya, gitu ya. Insya Allah tunjukkan semuanya. Ya saya cuma bilang, setiap pergantian hari, ya ayah selalu mengharap ada satu keajaiban. Pasti itu bukan karena drama, bukan itu, tapi karena saya maunya selalu berprasangka baik setiap hari. Jadi saya percaya setiap hari pasti kita punya hal baik yang Allah kasih buat kita gitu. Oh mungkin hari ini saya dapat hal baiknya dari Allah itu adalah saya ketemu sama Lesti gitu. Jadi nggak semua hal baik, nggak berarti semuanya semata-mata nggak ada transfer, nggak ada rezeki gitu, bukan. Tapi ini bertemu ini nggak menjadi satu hal baik gitu. Rezeki gitu, silaturahmi terjalin, kita bisa menceritakan ini, kalian mengupload ini, semakin banyak yang melihat, semakin banyak mereka yang berpikiran positif, atau makin banyak mereka yang mau mengubah, kita nggak tahu, iya kan? Makanya saya cuma bilang ucapan kalimat saya, langkah saya pokoknya Allah lah yang atur, dah gitu. Harapan Koko ke depan, ya. Baik apapun lah. Kalau boleh dikhususkan untuk yang sedang Koko hadapi saat ini, ya. Harapan Koko apa? Harapannya semuanya bisa baik-baik saja, kembali membaik, terus membaik. Jadi kenapa akhirnya saya juga bersuara, ya menurut aku ini saya meluruskan, ya, karena sudah terlalu lama saya diamkan, saya biarkan, akhirnya saya baru mau meluruskan satu-satu. Dan ini belum, masih banyak yang harus saya benahi, gitu. Masih banyak yang harus saya benahi satu persatu, gitu. Supaya apa? Saya ingin bagaimana semuanya bisa kembali membaik tanpa lo harus menyakiti. Oh deh, jadi aku benar-benar sangat amat menikmati gitu. Jadi kalau ditanya lu nggak ngapa-ngapain, gue aja cuman kalau larinya gue ya sekarang ini ya ada hati kecil gitu, hati sedih ketika kita lagi mungkin kita rendahkan di mata manusia. Ya saya harus cari tempat yang dimana di situ saya disayang gitu, ya sholat gitu. Udah itu aja gue yang membuat sekarang ini saya bisa ketawa, bisa senyum, bisa ini, karena ketika lu sudah berdamai dengan situasi itu, ya bukan keburukannya yang saya lihat gitu, tapi bagaimana Allah mencintai kita itu nggak putus sebenarnya. Kenapa terputus? Ya karena lu memutus komunikasi sama Allah kan, gitu. Jadi makanya hal yang saya takutkan itu adalah ketika saya melewati saat tahajud tuh sampai ke subuh, itu saya takut sekali karena itu kayak in-depth-nya saya tidak banget. Jadi kayak kalau kelewat sehari itu merasa bersalah pasti kan? Alhamdulillah sampai sekarang ini saya 1,5 tahun ya menjadi seorang muslim, ya udah pernah bolong, udah 2 kali saya terlewatkan sholat tahajud gitu. Wow. Jadi itu Masya Allah Breeding gua selama jadi seorang muslim baru 2 kali sholat tahajud dalam kelewat. Iya. Tapi menurut Dede itu salah satu kenapa korban itu bisa menghadapi dan bisa tetap tenang, bisa tetap apa ya, tenang menghadapi segala cobaan hidup yang menimpa Koko gitu. Karena Kokonya tuh yakin gitu bahwa semua tuh kehendak Tuhan gitu, semua tuh kehendak Allah, apapun gitu, untuk anak-anak, untuk Koko pribadi gitu. Jadi terlihat sekali memang, ya mungkin orang di luar sana nggak tahu ya, maksudnya momen korban tuh kapan lagi ada di titik yang merasa capek gitu. Tapi bisa dibilang mungkin sok-sok tahuan ide ya, pernah ada beberapa kali momen juga Koko mengungkapkan bahwa sebetulnya gue capek deh gitu. Tapi udah selesai itu, di tengah malam itu ternyata Koko kan melakukan sholat gitu. Dan itu gak usah orang lain lah, Dede aja belum tentu mampu dan konsisten istiqomah melakukan itu gitu. Tapi Koko ini Masya Allah sekali sih,
begitu kuat, begitu tabah. Gak ada pilihan lain, Dek. Wah, luar biasa ya. Kita tidak bisa reaction lebih jauh. Kalian bisa langsung aja mampir ke situ karena kita akan fokus terkait tentang sidang yang sekarang lagi rame, yang gagal juga sidangnya karena banyak hal yang panas yang mau kita bahas di sini. Alright, langsung aja yuk kita bahas yang panas-panas ya. Ingat, tonton langsung di channel YouTube-nya Lesti Entertainment ya, gas. Bilang mantanmu itu cemburu, masih cemburu sama kau, Markona. Tapi dari cerita-cerita roman-roman kau yang cemburu, Markona. Ketika menceritakan lakimu itu kau curigain ya, kau curigain lakimu itu selingkuh ya, kayak lemes gitu kan. Ya, together, living together in with another people kan. Kayak lagunya, luka-luka yang kau berikan, bertubi-tubi yang kau inena, cintaku bertepuk sebelah tangan gitu. Terus mantanmu itu, Markona, ya, ganti nomor. Kau sakit gitu, punya 3 nomor kau sakit, Markona, ya, Markona, ya, kau ingat Markona, ya, ingat kalian itu udah pisah, Markona, sudah pisah, jadi jangan mau kayak ratu kayak kemarin gitu loh, ya, keadaannya itu udah berubah, Markona, ingat, ya, Markona udah berubah, ya, mau dari kehidupanmu yang dulu yang bagaikan ratu, ya, itu udah berubah gitu, ya, mau dia mau bagaimana terserah dia, ya, Markona, terserah dia mau 10 nomor, 24 nomor, ya, 30, 100 nomor, biarkan saja, ya, Markona, ya, jangan terluka, Markona, ya, kau pikir, Markona, ya, ya, kalau kau kayak kedapatan gitu ya, kayak orang pakai narkocoy gitu ya kan, kedapatan punya nomor lagi gitu ya, 3 nomor ya, kamu kayak kedapatan ke gap gitu ya, kayak sebuah kejahatan gitu, Markona. Markona, itu bukan kejahatan sayang gitu ya, ingat gitu loh, yang penting komunikasi ya, membahas tentang apa namanya si buah hati ini ya, si buah hati ini terjalin dengan baik ya, bukan masalah dia mau punya nomor kan, nomor baru gitu, kamu kaget. Ingat, Markona, kalian udah pisah, Markona, ya, jadi jangan lupa bahwa sudah pisah gitu, Markona, ya. Isinya emot semua. Sebetulnya ini sih yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Live Endah banjir emot. Netizen pada kenapa HP-nya nggak ada hurufnya. Berubah bang kalau misal lagi nonton live Endah tuh isinya emot semua. Rumah onsen dilelang. Ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu karena rumah mau dilelang. Mengenai Memang kenapa kalau rumahnya mau dilelang? Iya. Apa itu dosa? Memang cuma dia doang yang rumahnya mau ditarik karena nggak sanggup bayar cicilan. Banyak tuh, ada jutaan orang kayak gitu. Memang dosa. Yang dosa itu yang tetap meres. Kalau memang rumahnya bermasalah, datang debt collector, datang preman, kenapa masih betah di situ nge-live cari duit sama si Koko Mangga 2. Habis itu saya ini keluar dari rumah bukan karena diusir, bukan karena nggak enak sama netizen, karena rumahnya mau dilelang. Loh, kenapa nggak dari dulu-dulu? Gue nggak bakal betah tinggal di rumah happy ketawa-ketawa, bikin podcast mesum-mesum sama si Papi Crot dan main kuda-kudaan sama anak-anak di atas pangkuan Papi. Ingat harus pakai koridor ya. Jangan nyebut-nyebut Papi Crot, jangan, kagak enak gua sama yang nonton. Di filternya Mang Bule, igas Mang Bule. Yuk. Crot itu kalau gue tahu setiap hari preman datang, pinjol datang nagih utang, gue nggak bisa ketawa, say. Iya. Gue mendingan sewa rumah susun di Tanah Abang. Itu logikanya. Jadi ini blunder banget. Dan untuk masalah lelang rumah dan surat dari bank itu datang untuk melunasi, itu nggak dosa. Nggak dosa, betul. Kecuali si onsen itu kabur, ya. Onsen itu nggak bisa dicari, kok tinggal cari dia di live. Alamat rumah yang dia di mana? Dia masuk ke podcast si Deddy Koboxer, gampang dicari. Kecuali dia kabur ke Rusia, ke Jepang, baru masalah. Dia bertanggung jawab, makanya dia setiap hari nge-live sampai subuh untuk bayar cicilan yang perlu dibayar. Pengusaha besar aja sekelas bak itu loh, Lumpur Lapindo bisa pilot. Memang kami artis nggak bisa pilot, cuma lo doang yang sok suci. Kenapa bisa dilelang? Artinya bermasalah. Wey, ekonomi naik turun.
Memang sulit, cuman lo doang. Kami juga semua sulit. Naik turun. Gue juga ada naik ada turun, apalagi sekarang krisis. Gak segampang itu, say, nuntut-nuntut. Kenapa sih ada pinjol? Ya kenapa lo tinggal di situ? Emang gak punya duit untuk sewa kos-kosan di Tanah Abang? Sampai ngotot harus ngetam di situ. Bilang aja lo menikmati rumah itu. Bilang aja lo enjoy rumah besar, bisa pansos, bisa dapat endorse karena rumah besar itu. Kalau lo tinggal di kos-kosan kan nggak ada endorsan. Boro-boro si Papi Cerot itu kok Mangga 2 mau ikutan sama lo nge-live. Pasti ilfil duluan brand-brand. Bilang aja lo nggak sanggup, say. Kalau lo sanggup, lo sewa penthouse di Pakubuwono. Katanya lo sejam lo bisa 2 miliar dapat dari live. 2 juta. Lo rugi 20 miliar gara-gara si onsen. Jadi aset lo 100 miliar dong. Masa nggak bisa beli rumah di Pakubuwono penthouse? Gue nggak suka kayak gini-gini ya. Pengecer bilang ini ada bukti bahwa mau dilelang. Terus kenapa nggak dosa kok? Semprot bang, udah semprot. Dan itu kan bisa nanti restrukturisasi. Bagaimana nyicilnya? Apakah ditarik di bank? Ya sudah, nggak ada masalah. Nggak dosa kok. Barangnya masih ada, rumahnya masih ada. Lo yang bego. Kalau lo tahu rumah bermasalah, ada utang, kenapa lo invest? Ya aku kan dekorasi, bikin pembangunan. Botol dipelihara. Sekarang lo nyalain si onsen. Gak masalah, say. Gak cuma dia yang punya masalah utang piutang. Kita semua punya. Karena kami manusia, bukan kalau ngehali. Dikira duit itu datang dari bulu ketek lo atau jembut. Cari duit susah, say. Bukan udah. Udah. Lu nggak sensor nggak pakai filter sih bang, kan gitu nggak enak guanya nih. Ini paket komplit ya, pengacaranya sama si kliennya gitu, habis diomelin sama dia. Netizen. Setelah live-nya si Onsu itu bilang ada mana tuh adiknya. Nah, mulai beredar lagi nih video ini di sebelah. Oh, ini video lama ya. Bilangnya live jualan, tapi kok ngomongin orang gulung tikar bangkrut. Oh, bener. Apa yang dimaksud sama Bang Ruben itu bahwa live jualan aja, nggak usah. Ampun ya. Netizen, perasaan adeknya si Enda sering banget ngomongin nyindir-nyindir orang. Dulu kayaknya nggak pernah apa? Kena sebor. Oke, lanjut. Kata gue sih lu gulung tikar sih. Kata iya, cuman mau ini tapi nggak mau nafkain, cuma mau punya anaknya doang, nggak mau nafkain. Apa gunanya? Tanggung jawab bos, itu tanggung jawab ya. Mau siapapun yang ngomong, gue jadi bininya juga, lu cuma mau punya anak, kalau nafkain lah, gak usah perlu pergi mati ya, gue rasa ya, lu mati ya sono. Emang udah parah sih, bener kata Bang Ruben, nggak beres emang, nggak beres ya. Ampun, jejak digital loh, ini ada loh, oke. Ya najis, gue najis beneran. Kenapa kok najis sih? Kenapa memang? Ya iyalah, gue cari duit, gue pakai duit keringat gue sendiri, ngapain gue ngambil duit orang? Enggak, maksudnya duitnya najis kenapa gitu maksudnya? Ya najis lah kalau gue dibilang, selalu gue dibilangnya gue yang numpang. Gue punya rumah sendiri, apartemen gue banyak. Tuhan memberkati gue dengan sangat baik. Amin. Ntar dulu, bacot, apartemennya sangat banyak. Nah itu si Enda ngapain lu biarin ngontrak? Parah lu. Punten ya. Maksud gue, omongannya bener, kalau emang apartemennya banyak, kenapa tuh biarin si Enda ngontrak lu? Aduh, parah, kata najis segala macam nih, kasar banget nih guys kata-katanya guys. Ini jejak digital nih ya. Gue juga sebenarnya lagi nyari dari kemarin, akhirnya ada yang ngupload nih, ulang ya dari bagian sini ya. Ya najis, gue najis beneran. Parah tau. Kenapa kok najis sih? Kenapa memang? Ya iyalah, gue cari duit, gue pakai duit keringat gue sendiri, ngapain gue ngambil duit orang? Enggak, maksudnya duitnya najis kenapa gitu maksudnya? Ya najis lah kalau gue dibilang, selalu gue dibilangnya gue yang numpang. Gue punya rumah sendiri, apartemen gue banyak. Tuhan memberkati gue dengan sangat baik. Bacot. Amin. Bacot. Apartemen lo banyak, Bagong. Sumbar banget ya.
Kenapa nggak lu kasih si Sarkawi satu tuh? Iya, biar gak ngontrak ya. Kenapa? Tuh aja dia terakhir dibilangnya dia masih ngontrak nih. Iya. Rumah yang sekarang. Ngaku kan di Bagong. podcast. Parah tuh. Bagong di mana ya sekarang? Tapi di live-nya mah nggak ada loh sama siapa sih cowok itu? Bagong. Ternyata si Bagong ini jahat kali mulutnya dulu ya. Iya. Sama si Onsu itu ya. Ih, dasar lu. Cuy. Bagong. Nah, bagus. Yang kenceng, cuy gitu. Ini kan pas lo ngomong cuy gue langsung set gitu kan kayak The Matrix gitu. Netizen. Oke, gas lah. Hari ini sidangnya itu ditunda karena katanya mediatornya itu berhalangan hadir. Coba kita tonton ini rangkumannya khusus si janda selang dulu ya. Nanti Janda yang selang. si Onsu ntar. Ini yang Janda soalnya nggak selang. cukup videonya nanti. Jadi ini si janda selang dulu ya. Hari ini jadwalnya mediasi, ya, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan. Ya, kami hormati, kami paham kesibukan mediator ini kan memang beliau sebagai hakim juga, tetapi memang Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari ya prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi kawan-kawan media. Selanjutnya saya serahkan kepada Ciwen, sedikit Ciwen. Tanyain bukti perselingkuhan kabur. Kemarin CCTV mana sih? Hati-hati Pak. Udah ada pengacara saya, ntar mereka bisa jawab semuanya ya Pak. Sedikit sih. Ini adalah konfirmasi kami bahwa chat itu betul, ya. Tetapi isinya kami tidak mau menyampaikan itu di media, ya. Isi chatnya benar. Jadi kata pengacaranya ini chat itu benar, tapi mereka nggak mau kasih tahu isinya yang sebenarnya karena mau nunggu sidang nanti. Terus dia juga konfirmasi kalau sidangnya hari ini nggak bisa karena ada mediator. Terus banyak sih, tapi nggak cukup video ini tentang dia tiket konser, tentang perselingkuhan, terus penyakit, pertengkaran, apa lagi tadi ya? Banyak deh, gak cukup tapi muter-muter semua. Coba deh dengerin, muter-muter semua. Yang ada greget, ya bahas perselingkuhan ditanya mama bang wartawan, muter-muter. Pokoknya udahlah muter-muter, ujung-ujungnya 3 huruf, penyakit 3 huruf, apa chat 3 huruf, udah gitu-gitu aja. Gue saranin sih mendingan nggak usah terlalu ditonton. Suara hati di treat. Kebetulan bentar lagi ada series aku keluar. Kalimat aku adalah aku nggak bisa ngomong secara langsung, tapi lewat suara hati aja. Tiba-tiba aku diserang sama nggak ngerti itu siapa yang mengatasnamakan. Apa mbak? Siapalah, aku nggak paham. Yang mengatasnamakan Sarkiwi atau siapalah, gue nggak ngerti dan nggak kenal, tiba-tiba nyerang gue. Dimana gue nggak pernah mau tahu urusan orang. Apa namanya Sarkiwi? Sarkiwi, lu jangan kayak gitu, lu menyerang-nyerang orang aja sih. Oke lanjut. Tiba-tiba nyerang gue seolah-olah katanya gue membela si ini, membela si itu. Hey, nanti kalau misalkan saya comot kamu dan saya laporkan ke pihak yang berwajib, kamu nangis. Jangan sampai saya bangun ya. Jangan sampai saya bangun. Saya lagi sibuk nih syuting series, judulnya Suara Hati. Jadi nggak ada ngomongin orang, ya. Lihat aja lu ya semua, lihat. Saya tuh lagi sibuk kerja ya. Saya lagi sibuk kerja. Omelin aja. Tadi saya pagi-pagi ambiar. Habis itu saya series, saya syuting, ya kan. Habis itu malam saya ngejuri, ya. Jadi saya nggak ada waktu untuk ngomongin orang dan nggak ada ceritanya Dewi Persik tuh ngomongin orang. Ya kalian ini sampai ngebahas tentang masa lalu saya. Halah Dewi Persik, lu juga dulu pernah nikah sama bencong. Hei, kenapa? Kok malah ganggu gue sih? Padahal gue lagi gak ganggu siapa-siapa. Gue lagi kerja, gue lagi mempromosikan series gue yang berjudul Suara Hati. Katanya lu perempuan, pembela perempuan. Tapi kenapa lu serang gue pertanyaannya? Hah? Dibilang buzzer gak mau. Kalau gue bilang lu setan gimana? Mampus lu.
ngomongin Sarwenda, Sarkiwi. Habis lu. Emang dia siapa? Saya harus ngomongin. Ayo lo. Saya kerja, nggak ada waktu saya untuk ngomongin orang. Semprot Mbak DP. Ngaco lu pada setan lu. Orang main treat, giliran gua main. Mbak DP, terima kasih banyak. Kali ini gua lope-lope sama Mbak DP ya. Karena sudah mewakili kami ya. Sudah menyemprot para itu pendukungnya apa? Tadi Mbak DP panggil Sarkiwi. Sekarang ada julukan baru katanya tuh. Apa tuh? Selang. Mempromosikan suara hati hanya gara-gara caption gue nggak bisa ngomong, tapi suara hati yang bicara, langsung gue diserang. Sama yang katanya dibilang buzzer nggak mau, dibilang babu pasti nggak mau, dibilang setan kali ya, tiba-tiba nyerang gue, tiba-tiba ngomongin masa lalu gue, yang katanya gue pernah nikah sama bencong juga, gue nggak ngerti otaknya di mana, yang ngomongin tentang rumah tangga orang itu siapa, lagi kerja Habisin. Ya, lu mau laporin gue atau malah sebaliknya, lu yang gue laporin Mbak DP. Ketemu sama lu pada, gue nggak pernah takut sama siapapun. Ya, gue nggak pernah nyenggol orang. Gue kerja pagi siang malam. Jadi jangan nyenggol gue. Lagi-lagi. Kain gue mentang-mentang artis atau mentang-mentang punya power. Di sini bukan ngomongin masalah punya power atau posisi dia sebagai artis atau bukan. Tapi kalau misalkan masa lalunya atau pribadinya kalian ganggu, semua manusia yang waras pasti terusik. Kecuali lu memang orang gila, nggak bakal terusik sama hal-hal yang sifatnya mengganggu hidup pribadi lo. Tapi memang iya, sumpah Bajar Sarkiwi luar biasa. Gue aja pernah di DM. Mami marah-marah sama siapa? Dijawab dong, sama kubunya SW Sarkawi. Buzzer itu apa sih? Nggak tahu aku. Apa Deddy Kombuzer? Bukan sih, artinya please nanya. Buzzer itu songkok daging yang nggak berguna, yang bisa dibeli dengan harga obral. Siapa yang dimaksud Mami DP? Fansnya si Janda Birahi. Duh, bernaik-naik nyentil Mami DP. Kali ini aku di kubu Mami DP. Ya, gue juga ngikut Mantap Mami DP. Siapa sih Wenda? Kalaupun memang benar rumah itu mau dilelang seperti yang kalian tunjukin tadi di pengadilan, ini loh benar-benar dilelang. Kalau emang benar, kenapa selama ini live-nya itu nyantai banget di rumah yang mau dilelang itu? Itu berarti rumahnya dalam sengketa dong. Kalau punya duit 2 miliar dalam 1 jam, kok bertahan banget live di situ sama CEO? Bayarlah. Bikin syuting segala macam gratisan. Gratis apalagi itu. katanya pinjol, apalagi katanya kesusahan uang. Iya keluarlah. Kenapa baru keluarnya, nggak kemarin-kemarin dah heboh baru keluar? Kok bertahan di rumah itu? Ini menikmati ya. Malah nanya, kenapa cuma 75? Kan kamu tahu, kamu bilang pinjol, kamu bilang rumah mau dilelang, kamu bilang mau didatengin orang, sampai gemetaran-gemetaran tuh security. Ya udah, kenapa baru keluarnya, nggak kemarin-kemarin? Udah banyak untung live-nya, menikmati ya. Udah tahu katanya susah, pinjol lo katanya, tapi tetap meres, tetap meres, tetap uang sampah 9 juta, uang makanan guguk 9 juta. Dogi, supir. Tega ya. Pembantu ada 5. Bagaimanapun juga kan itu ayah dari anak-anak kamu. Sekarang malah ngata-ngatain pinjol, uang buah jutaan, uang apa segala macam lah. Tega ya. Kelihatan di situ lu itu memang tidak ada empatinya, tidak ada adabnya, tidak ada pedulinya. Gue ragu ke depannya lu, pasangan lu siapa? Ngeri orang liat lu, tau gak lu? Perasnya terlalu kenceng say. Ih, janda selang. Aduh, si selang dong panggilannya. Selang apa bang? Pralon. Pralon itu selang air, kebon. Usah kemana-mana lu. Sawadika Pratri Trawat kan cupat kan. Bang, kenapa baru nongol? Kemarin-kemarin kemana aja sih bang?
Ditungguin lo sama netizen. Hah? Sudah prediksi sawadikap ya kan? Bahasa Inggris kagak sawadikap, bahasa Thailand. Cicap kan cico jong ha wai ka lui ka pat ka jong hai wai la kam kap kan kau sampan tati kwa ci bak lenga sulam ting wat cet la ci batika kan kat kinje kam lalaiรับฟังkan su da kan pai lai wasi Samuel Lovers kam acapakat kan kam รับฟัง kam fuhu kam pam palai kam plop yon kam plet rai kam plet loy kon kup jingjing. Kok jadi kayak orang bindeng sih bang, lo ngomong pakai bahasa Thailand bang, gue bingung. Mang kaplai, mang kiplai, mang runai, mang edrai. Kayaknya tukang bangunan di sebelah disebut-sebutin nama dia. Ini akibatnya pernah jadi serigala. Ya ampun Samuel, kamu kenapa kok bisa jadi selucu ini? Sakit perut aku dia ngomong kampret. Muel, dulu aku suka sama kamu, tapi semenjak akhir-akhir ini aku makin suka. Astagfirullah, ternyata bener dibuat walaupun ya nggak tahu artinya. Mang kaplai, mang syamirat. Bindeng together itu udah ya. Kenapa pakai koprai? Minum koprai di rumah orai. Dia dapat baju itu dari mana? Niat banget anjir. Ini bajunya baju batik kayak baju ini ya, batik apa kayak lambang di sub gitu. Bener gak sih Ruben HIV? Aduh, serem ya beritanya ya. Lagian kagak ada bukti apa-apa juga. Dalam asuransi kesehatan, HIV karena gaya hidup kagak dijamin. Tapi kalau karena transfusi darah itu dijamin. Oke. Tapi ya gergetan deh sama kasus Ruben dan mau ngomong gue lu aja ya, soalnya kesel. Oke, ngomong Ci. Jadi gue inget nih almarhum bokap. Bokap, oke. Dulu waktu dia hidup, dia tuh soib dan sayang banget Ntar sama. dulu Ci, ini tumben biasanya yang berbau cici-cici itu biasanya ngebela Ono gitu. Ini tumben nih, ini support Bang Ruben ini. Ini beda ini cici yang beda nih. Oke, lope lah Ci ya, gas Ci, oke. Anaknya, kalau nggak ketemu gue beberapa hari, dia tulis surat. Terus dia bacain pas ketemu gue, yang dia mau ngomong apa dalam beberapa hari itu. Oke. Tapi sekarang dia udah kagak ada. Oh? Udah gone, udah dead. Meninggal. Gue kangen banget sama dia. Andai bisa ketemu lagi ya, gue kagak peduli. Dia kaya apa miskin, dia berhasil apa bangkrut, dia sakit, ono ini kacrut, dia pindah agama apa kek, gue tetap sayang. Kasih sejati kan gitu, tidak berkesudahan. Panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalamnya, nggak peduli situasi. Nah, Ruben masih hidup. Anaknya masih kecil. Ruben juga bapak yang sayang anak, mau berjuang demi anak walau udah cerai. Banyak loh bapak-bapak lain yang jahat sama anaknya. Udah deh, kalau gue bilang ya, mau berantem ntar aja, jangan banyak cincong, temuin dulu tuh anak sama bapak, kasihan. Bener banget Ci, makasih Ci. Tumben ya guys ya, biasanya yang cici dipanggil Ci itu paham lah ya. Biasanya kan kobrat fiti-fitinya banyak ngebela si Endah tuh. Sekarang tumben ngebela Bang Ruben nih luar biasa nih Cici ya. Mantap. Dandanin dia. Ya. Kita dandanin biar dia cakep ya. Kasian banget. Tar dulu. Ini video Bang Ruben ini kita dandanin dia, kita cakep-cakepin dia. Itu jadi sound lo guys. Jadi backsound di TikTok. Buset, videonya mah apa gitu ya. Lanjut. Nasib si Ruben ya. Gitu. Di dunia ini bukan berarti tidak ada orang yang layak ditolong ya. Iya. Namun ada orang yang berkali-kali diberi pertolongan tapi justru menyalahgunakan kebaikan orang tersebut ya. Nah contohnya seperti si Ruben ini.
menolong adalah perbuatan mulia, tapi membiarkan diri terus dimanfaatkan bukanlah sebuah kewajiban ya. Jadi kita harus belajar mengerti ya, siapa orang yang layak kita tolong, yang benar-benar bisa ya memahami pertolongan kita, dan orang yang hanya memanfaatkan kita ya. Jadi seringkali ketika kita salah memberikan pertolongan kepada orang lain, itu justru akan menimbulkan kekecewaan ya, jadi penyesalan yang di kemudian hari membuat kita menjadi tidak ikhlas dan salah kita menolong seseorang. Gimana menurut kalian? Silakan isi kolom komentar. Ya begitulah bang, pokoknya bang. Gue lebih fokus ke backsoundnya aja sih bang, itu terima banget. Soalnya nih ada yang make dia FYP videonya. Pop curhatan suami terzolimi 2026 di kita dandanin dia biar dia cakep ya, udah cakep malah nginjek nih. Sampai FYP ini. Kita dandanin dia, kita dandanin jadi dia backsound anjir. Biar dia ada kelasnya gitu. Nih, robor kita nempel juga perhiasan di tangan. Ya Allah ya Robi, kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini, udah cakep nginjek. Jadi backsound anjir. Salut gue mah ya. Salut. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampirnya. Mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun itu yang videonya gue Rex. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.